Ketua harus mampu berposisi dan meyakinkan publik bahwa posisi mereka benar dan tepat. Oleh karena itu, debat calon ketua ini merupakan media yang tepat dalam melatih kemampuan negosiasi dan argumentasi calon ketua dalam skala lingkup organisasi. Yang kedua, peraturan debat calon. Yang pertama, para peserta debat dilarang melakukan hal provokatif yang mengganggu jalannya debat. Yang kedua, peserta debat memiliki hak menjawab setelah diberi kesempatan oleh moderator untuk menjawab. Yang ketiga, peserta debat memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Yang keempat, peserta debat tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum acara selesai atau sebelum mendapat izin dari forum. Yang kelima, audiens mendapat hak bertanya ketika sesi bertanya. Yang keenam, audiens dapat memberikan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Yang ketujuh, audiens dimohon menjaga ketenangan demi menjaga kelancaran proses debat. Langsung saja kita mulai debat malam ini. Silakan kampanye dan menyatakan visi dan misi. Sebelumnya perkenalan dahulu. Maaf. Silakan dari Hanif. Ya, perkenalan, nama saya Mas Rusden Nitya, jurusan Teknik Telekomunikasi tahun 2013. Saya dari Lembang. Perkenalkan, nama saya Theofanus Benar, jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2013. Terus lahir asal dari Semarang. Perkenalkan, nama saya Gita Dias Buanabarus dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi dari Kota Medan. Sekarang paparkan visi dan misi kalian masing-masing. Mulai dari Ginta. Terima kasih, Bang. Saya akan katakan visi-misi saya. Yang pertama itu visi saya yaitu tujuan pertama itu memperkenalkan keluarga baru, yaitu angkatan 2015 nantinya dari segi kekeluargaan dan keagamaan. Yang kedua itu mengenalkan keluarga baru kita nantinya kepada senior-senior nantinya, baik itu senior yang di kampus maupun senior yang di alumni kita nanti. Menyatukan yang belum disatukan, nanti saya akan jelaskan di selanjutnya. Dan yang terakhir itu visi saya itu membuka lembaran baru. Untuk misi saya hanya punya misi satu, tetapi ada pengembangannya nanti, yaitu menyatukan yang baru dengan yang lama. Sekian dan terima kasih. Lanjutkan Theo. Kalau dari saya, visinya tuh simpel. Jadi menyambut calon keluarga yang baru itu supaya calon keluarga KMK yang baru dapat merasa nyaman, terus tentram dan tenang ketika berada di KMK, dan dapat menumbuhkan cinta calon keluarga KMK terhadap KMK. Terus misinya yang pertama, salah satunya untuk mewujudkan visi, saya akan mengadakan acara seperti perayaan hari besar bersama. Terus yang kedua, ada sedikit seperti pendalaman iman untuk menguatkan iman pada calon keluarga KMK. Yang ketiga, ada seperti upacara sakral pelantikan anggota keluarga KMK yang baru. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Saudara Hanif. Selamat malam, Bang. Dari saya visinya yaitu pertama, saya dari setiap panitia nantinya biasanya menjadi ketua, tidak asal menyelesaikan panitia level ini. Jadi
kita menyelesaikan, tapi juga menyampaikan keinginan masing-masing dari panitia itu. Dan juga kami juga ingin menumbuhkan kualitas daripada calon generasi KMK nantinya. Lalu misinya yaitu yang pertama, yang penting yaitu menumbuhkan cinta pada KMK, karena itu yang membuat mereka akan terus-menerus balik ke sini. Lalu yang kedua, masing-masing dari panitia menyampaikan keinginan mereka untuk berjalannya panitia travel itu kayak gimana. Lalu yang ketiga yaitu berkumpul untuk bermusyawarah, lalu menyampaikan aspirasi mereka masing-masing untuk menghimpunnya menjadi satu kesatuan, satu inti kesatuan dari masing-masing aspirasi kita. Udah, sekian visi dan misi dari saya. Terima kasih. Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan, tapi akan diberikan waktu maksimal 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep acara traveling nanti yang akan kalian tawarkan kepada semuanya? Silakan, Saudara Theo. Kalau konsep acara, rencananya saya mungkin masih belum begitu berbeda jauh dengan referee yang tahun lalu, karena masih ada hal-hal yang menurut saya baik di tahun lalu, cuman karena koordinasi dari panitianya kurang baik sehingga acaranya jadi kurang begitu lancar. Jadi konsep acaranya masih mirip dengan yang kemarin, seperti ada perayaan kayak 17-an itu untuk ngerayain bersama itu ada. Terus di bulan September, bulan Maria itu juga ntar ada seperti Rosario dan ibadah bersama panitia. Terus ntar setelah itu ada seperti acara puncak nantinya, acara puncak yang konsepnya harus lebih sakral dibandingkan kemarin, karena kemarin ada beberapa miss yang membuat acara reveille kemarin jadi kurang begitu sakral, seperti upacara pembasuhan kaki kemarin. Jadi konsepnya hampir sama seperti yang tahun lalu, cuma ada beberapa perubahan sedikit dari koordinasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Dilanjutkan Saudara Hanif. Kalau dari saya, konsep acara itu pertama saya bahas dari keseluruhan. Saya memandangnya dari awal sampai akhir kita acara puncak, yaitu yang puncak acara reveille. Dari panitia itu perlu bersikap seperti resepsionis kalau menurut saya. Kenapa harus menjadi resepsionis? Karena secara tidak langsung kita menyambut generasi penerus kita nanti. Bagaimana kalau misalnya nanti generasi penerus KMK ini tumbang satu persatu, jarang datang ke sini, dan itu pasti pertama kali yang dipersalahkan bagaimana konsep acara itu. Nah, saya mengusung kemarin seperti resepsionis itu, maksud saya ketika kita menyambut mereka, kan kita pertama kali yang menyambut mereka sebagai organisasi kerohanian mahasiswa. Itu kalau menurut saya kan kayak itu mana mereka menginjak suatu lapangan baru dan kita yang menyambut mereka. Itu kita harus penuh dengan senyum. Gimana sih resepsionis kalau menyambut kita? Mereka juga pasti penuh senyum kan? Lama. Nah, itu yang perlu kita usung. Karena
gimana sih kalau misalnya orang datang tiba-tiba kita melihat lalu kita buang muka, mereka pasti dalam hati mereka ini apa sih orang ini. Itu satu hal kecil yang membuat mereka pasti akan mulai ada perasaan kecil dalam dirinya kalau ini tuh bukan keluarga, ini tuh cuma komunitas. Nah, itu yang perlu saya usung agar semua panitia itu mulai dari dirinya itu bersikap ramah. Lalu nyambut kalau seiring berjalannya waktu nanti panitia referee pasti ada masa kita bisa bersuka cita bersama, bersenang-senang bersama, tapi ada satu waktu kita juga serius, yaitu waktu upacara sakral nanti kita ada pembasuhan kaki lah, ada misalnya ada kayak lagi ya itulah, yang penting pembasuhan kaki itu kan merupakan upacara sakral dalam KMK ini. Itu ada saatnya nanti kita serius, ada saatnya kita bisa bersenang-senang bersama. Karena yang paling penting juga waktu senang-senang itu, karena di situ mereka bisa merasakan kebersamaan di KMK ini. Dan juga satu hal kecil yang paling utama juga, yaitu menumbuhkan cinta kepada KMK. Kalau saya mau itu penting dalam misi saya tadi, itu karena itu yang bakal mendorong mereka untuk terus-menerus datang ke sini. Maaf sebelumnya. Oke, habis. Terima kasih ya. Selanjutnya dilanjutkan saudara kita. Terima kasih. Konsep acara yang saya inginkan itu pada dasarnya itu seperti bersifat kekeluargaan yang keagamaan seperti pada visi-misi saya. Jadi kekeluargaan yang sedang saya inginkan itu seperti itu. Kita yang menjabat sebagai panitia nantinya kita menjadi panitia juga. Tapi nanti yang teman-teman kita nantinya yang 2013 dan 2014 yang mereka tidak mendaftarkan diri ataupun tidak ingin ikut berpartisipasi sebagai panitia, nantinya mereka akan dibuat kegiatan mereka yang menyambut teman-teman nantinya. Sedangkan bagian panitia sebagai penjabatan itu membuat segala kegiatannya dan menyediakan kegiatannya seperti apa saja. Jadi nanti awalnya itu 2013 dan 2014 yang tidak ikut berpartisipasi sebagai panitia, dia yang akan menyambut teman-teman, tapi panitia juga akan tetap menyambut bersama-sama. Kemudian pada itu juga, setelah daripada itu tidak lupa juga bahwasanya ada senior dan juga ada pada alumni kita. Jadi tetap komunikasi dengan para alumni itu yang namanya saya keluarga. Jadi kita tetap undang keluarga daripada alumni, daripada senior untuk datang, sehingga nanti acara itu bukan cuma acara angkatan 2013, angkatan 2014 dan angkatan 2015 saja, tapi angkatan semua keluarga di KMK ini, baik yang pendahulu maupun yang sekarang tinggal di sini. Konsep acara di dalamnya itu awalnya memang seperti hal yang kelihatan sama, tetapi peran-perannya berbeda. Jika aku lihat pada tahun yang lalu itu panitia yang bergerak dan panitia yang sebagai anggotanya, panitia yang sebagai penyambutnya. Selain daripada itu, untuk misalnya senior-senior dan juga alumni itu cuma sebagai pendatang, tetapi tidak ikut menyambut. Nah, jadi makanya saya ingin menegaskan nantinya pada saat nanti itu penyambutannya itu nanti bukan cuma hanya panitia, tetapi teman-teman yang bukan panitia dan juga senior dan juga alumni nantinya. Tetapi kalau untuk pemikiran alur acaranya di acara puncak itu akan dipikirkan nantinya bersama teman-teman yang lainnya nanti yang menjabat sebagai panitia juga. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian membangun komunikasi yang baik antar panitia maupun pengurus dan senior? Silakan saudara Hanif. Kalau menurut saya komunikasi itu pertama tuh yang paling penting tuh kita komunikasi dengan calon generasi KMK nantinya, yaitu adik-adik kita 2015 nanti. Itu kan
secara teknisnya yaitu seperti yang saya tekankan tadi, kita menyambut mereka pertama yaitu dengan senyum. Karena yang pertama karena mereka pasti melihat secara keseluruhan kita. Pertama yaitu dengan raut wajah kita lah, gimana. Kalau dilihat aja udah nggak enak, tiba-tiba bau muka kan, mereka pasti nggak bakal merasa nyaman itu, dalam diri mereka juga ini, nggak terdorong untuk terus datang ke sini. Lalu komunikasi dengan alumni, contoh kalau komunikasi dengan alumni itu biasa kan panitia itu mulai pencarian dana itu juga melibatkan alumni. Kalau akhir-akhir ini saya melihat itu kayak kita tuh cuma datang terus kayak melorotin uang mereka tapi nggak memberikan kontribusi kepada mereka. Saya kayak adakan buat mereka datang tuh kayak masih kurang gitu. Contohnya tahun lalu kan kayaknya alumni tuh cuma dikit banget yang datang. Nah itu mungkin lebih ditekankan yaitu kita meminta bantuan mereka tapi kita juga memberikan kontribusi aktif kepada mereka. Misalnya kita mengajak mereka terus memberikan fasilitas untuk mereka ketika mereka datang. Kan Revel itu kayak hitungannya acara penting dalam KMK, semuanya itu ikut terlibat. Meskipun intinya kita menyambut angkatan 2015, tapi gimana sih alumni itu juga pasti pengen melihat lah kita kerjanya kayak gimana, terus adik-adik kita disambut kayak gimana. Dan kalau menurut aku juga dalam seluruh kegiatannya nanti kita juga wajib menginformasikan kepada alumni juga, karena mereka itu hitungannya kayak paling atas kita lah gitu. Mereka yang menopang kita, membantu kita dalam keseluruhan acara kan. Mereka memberi bantuan yang sangat besar gitu. Nah itu kita juga melibatkan mereka dalam panitia gitu. Kita memberikan informasi seperti ini dan mereka mungkin kan bisa memberikan saran buat kita. Itu mungkin komunikasi menurut aku sendiri. Terima kasih. Dilanjutkan saudara Theo. Kalau dari saya, komunikasi itu kan penting. Jadi mungkin kalau dari media sosial beberapa ada yang mengeluh tidak memiliki media sosial. Jadi kemungkinan kita akan kembali ke seperti tradisional, kita akan SMS dan telepon. Itu salah satu medianya. Nah, untuk mengefektifkan itu, rencananya saya akan membentuk divisi kepanitiaan yang baru, yaitu namanya publikasi. Jadi tugasnya publikasi itu salah satunya itu untuk menjalin komunikasi antara panitia dengan pengurus, dengan alumni, dengan calon keluarga KMK yang baru itu. Jadi semua bisa terkoordinir, bisa ada penanggung jawabnya sendiri, sehingga nggak ada yang miss. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di Revelli dapat tersampaikan ke pengurus, terus anggota KMK, alumni, dan yang terpenting ke calon keluarga. Jadi itu. Terima kasih. Sudah waktu. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan saudara Gita. Komunikasi itu harus mulai dari awal, dari titik dimana kita seangkatan. Siapa panitia? Panitia itu nantinya yang itu 2013 2014. Berarti dimulai dari 2013 2014. Yang harus berkomunikasi sama-sama berkomunikasi. Yaitu panitianya terlebih dahulu yang harus saling berkomunikasi. Kalau dari panitia saja sudah miss, bahkan seterusnya akan miss. Jadi dimulai dari setiap panitia harus semuanya saling mengetahui dan saling mendengarkan. Kalau mendengarkan saja tapi tidak
tidak melakukan sama aja omong kosong. Jadi penegasannya di situ, dan sama-sama kita berkomitmen kalau misalnya komunikasi itu suatu hal yang penting, mendengarkan suatu hal yang penting. Kemudian daripada itu, setelah daripada angkatan 2003 dan 2014, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu para kakak-kakak senior kita yang ada di sini, yang masih tinggal di sini. Jadi kita kasih tahu kepada mereka, Kak, seperti ini kegiatan kami, Kak, seperti ini kegiatan kami. Apa yang kurang, apa yang lebih. Setelah daripada itu, setelah dibicarakan di daerah kita, di kampus kita ini, baru kita coba komunikasi kepada kakak senior kita yang di sini untuk mencari link kepada senior-senior kita terdahulunya, alumni-alumni kita, berbicara tentang bagaimana rangkaian acara kita. Bukan langsung menuju pada pendanaan, tapi cobalah untuk saling berkomunikasi terlebih dahulu. Ajak berbicara apa yang menurut mereka, saran mereka kita tampung dan kita bicarakan lagi di kampus ini nanti. Selain daripada itu, kegiatan-kegiatan yang lainnya pun akan saya bikin juga, seperti ya kegiatan-kegiatan olahraga, baik itu olahraga futsal di luar, baik itu sebagai antar angkatan 2013 ke 2014 maupun dengan senior-seniornya, agar bisa saling mengenal. Karena dengan olahraga juga tanpa kita sadari kita tuh sudah komunikasi dengan saudara-saudara kita, baik itu sama angkatan kita ataupun sama senior-senior nantinya. Seperti ya kalau kita nendang bola itu udah pasti ada komunikasinya. Kita pasti harus memanggil ataupun mengenal tim lawan ataupun tim teman kita. Dari situlah awal sebenarnya komunikasinya. Selain daripada kegiatan-kegiatan yang lain itu, ini juga berpautan dengan angkatan 2015 nantinya, yaitu seperti bina-bina rohaninya nanti untuk pada mereka, dan menyediakan uang kepada angkatan 2015 untuk berbicara dan saling tukar-tukar gagasan ataupun tukar-tukar pengalaman dengan para senior-senior nantinya, ataupun nanti jika ada pada alumni yang bisa datang, dan alumni pun juga bisa dihadirkan untuk saling memperkenalkan. Tapi difokuskan agar kepada angkatan 2015-nya untuk terlebih dahulu menyambut kakak-kakaknya nantinya. Karena kan pada dasarnya di sini yang menyambutkan 2013-2014. Setelah dari 2013-2014 menyambut, baiklah sekiranya angkatan 2015 kita ajak untuk menyambut kakak-kakak kita juga, atau mengenalkan mereka kepada kakak-kakak kita juga nanti. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, dengan status KMK sekarang sebagai unit kerohanian mahasiswa, bagaimana cara Anda memastikan agar semua angkatan 2015 menjadi anggota aktif KMK Santo Agustinus Telkom University? Pertanyaan dijawab pertama kali oleh kita. Karena kita berfokus kepada kerohanian dan juga untuk membuat teman-teman kita nantinya atau saudara-saudara kita nantinya untuk bisa aktif di KMK kita ini, yang pasti dasarnya itu kita mengajak mereka untuk berkumpul bersama gereja bareng. Itu pada awalnya nantinya ataupun bina-bina rohani nantinya. Selain daripada itu juga kita tetap juga komunikasikan tadi seperti yang saya bilangin, yaitu membuat ruang untuk olahraga, baik antar mereka maupun dengan angkatan 2013 nantinya ataupun 2015 nantinya, agar sekiranya komunikasi itu tetap jalan, sehingga mereka juga berpikir bahwasanya inilah keluargaku dari segi keimanan dan satu iman. Jadi kita tetap mengajak mereka di setiap minggunya, di setiap harinya, yuk gereja bareng, ayo ngumpul, ayo begini, ayo begitu. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk mengajak mereka atau melepas mereka. Seperti misalnya rangkaian acara kita sudah selesai, acara kita sudah selesai, bukan berarti panitia, bukan berarti teman-teman angkatan 2013-2014 berhenti untuk mengajak teman-teman 2015. Harus terus mengajak. Bukan berarti berhenti kepanitiaan, berhenti juga apa menjadi tanggung jawab kami nantinya, apa menjadi tanggung jawab 2013-2014 nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Saudara Theo. Kalau dari saya, buat mengajak
calon keluarga KMK 2015 untuk menjadi anggota KMK. Salah satunya itu dari keagamaannya, imannya, dengan misalnya kita mengadakan acara gereja bareng atau ibadat bersama. Nah, di situ yang saya mau tekankan lagi, divisi yang tadinya saya bicarakan, publikasi itu sangat penting. Karena dari publikasi itu mereka jadi mengetahui ada acara seperti ibadat gereja bareng. Jadi mereka tuh nggak misinfo. Dari situ kita juga mengajak misalnya secara personal ke mereka supaya mereka mengikuti acara KMK. Terus nggak hanya dari keagamaan, juga seperti olahraga atau misalnya perayaan hari besar, entah itu Paskah atau 17 Agustus atau hari Sumpah Pemuda atau apapun itu. Karena terutama yang anak-anak KMK yang rumahnya di luar Pulau Jawa biasanya nggak pulang, jadi kita rangkul mereka supaya mereka tuh istilahnya nggak kesepian gitu. Jadi mereka bisa cinta dan aktif di KMK terus, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saudara Katina. Paling pertama yang saya tekankan yaitu cinta pada KMK. Kenapa cinta pada KMK? Karena dari situlah ketika kalian udah cinta pada KMK ini, kalian itu mencintai agama kalian. Namanya juga unit kerohanian kan. Gimana sih kalian nggak mencintai KMK? Berarti kalian juga nggak cinta dong sama agama. Kenapa cinta itu penting? Karena dari situlah diri kalian akan mendorong untuk, dari dalam diri kalian akan mendorong sendiri untuk bisa datang dalam KMK. Tanpa disuruh juga kalian pasti datang. Dan untuk menekankan cinta pada KMK itu, pertama juga kan juga kita udah pada tahu kan, banyak yang mulai tumbang karena mungkin mereka bosan lah aktivitasnya hanya itu aja kan. Nah, dari situ kita bisa menilik lagi kenapa sih mereka kayak gini. Mungkin mereka kalau bisa hilang-hilang gitu, kita bisa datang dan hadir di dekat mereka dan kita tanya pada mereka, kalau kamu nggak aktif lagi dalam unit kerohanian, karena ini juga hitungannya nambah imanmu lah. Nah, dari situ juga kita bisa narik mereka terus buat bisa ikut ke dalam KMK lagi, narik lagi agar bisa aktif lagi. Nah, dari titik itulah kita bisa, ketika mereka sudah kembali di unit kerohanian ini, kita sambut mereka dengan penuh gembira, karena dengan sambutan kita itu mereka akan merasa oh ini keluargaku yang dulu pertama kali menyambut aku. Mereka masih sama seperti dulu ketika mereka menyambut aku pertama kali. Apa enggak aku masih kontribusi aktif pada KMK ini? Karena ini juga yang menyambut aku dan masih selalu menyambut aku sama seperti pertama kali waktu mereka menyambut aku. Sekian. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat semua mereka. Kalian tenang ya. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan, tapi kali ini khusus buat angkatan 13 sama 14 dulu ya. Tanya sepuas-puasnya sama mereka, oke? Sesi pertama dibuka 3 pertanyaan, silakan.
dijawab saja pertanyaannya, saudara kita. Caranya menyatukan angkatan 2013 ataupun dengan 2013 yang menyatakan 2013, 2014 ataupun 2012 dan 2011. Yang pertama itu kita lihat dulu kondisi atau lihat dulu sejarah. Lihat dulu kenapa ada masalah apa di antara setiap angkatan. Ada masalah apa di antara setiap angkatan itu. Kita lihat apa yang kurang, apa yang tidak, apa yang lebih dan apa yang kelihatan berlebihan. Tapi melihatnya itu dari segi yang mana? Kita komunikasi dulu pada pengurus. Kak, kok bisa seperti ini? Kak, saya punya saran. Jadi kita terlebih dahulu berbicara kepada pengurus, kasih saran, kasih pendapat. Tapi tak lupa juga, kita harus sama-sama komunikasi sebagai angkatan kita masing-masing terlebih dahulu. Seperti saya sendiri angkatan 2013. Saya komunikasi dulu sama angkatan saya sendiri. Saya satukan terlebih dahulu angkatan saya sendiri, baru saya satukan angkatan saya dengan angkatan yang lainnya. Angkatan baik itu atasan saya, mau itu senior ataupun junior saya nantinya. Selain pada itu, lihat titik permasalahannya. Jangan cuma langsung digabungkan, tapi tidak tahu apa permasalahan, kenapa bisa terjadi perpecahan atau terjadi yang namanya aku tidak mau datang, aku tidak mau hadir. Jadi kita bicarakan dulu, kita cari tahu apa permasalahan itu, kenapa bisa seperti ini dan kenapa bisa seperti itu. Jika ada perbedaan, mari kita satukan. Bukan berarti perbedaan itu bikin kita semakin menjauh, tapi mari kita sama-sama untuk bisa berpikir. Kita sama-sama satu iman, sama-sama satu keluarga di sini. Karena kita datang ke sini dalam bentuk segi KMK, keluarga mahasiswa Katolik. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan saudara. Tepuk tangannya entar setelah selesai 3. Kalau dari saya, langkah pertama itu saya akan berusaha untuk menyatukan dari satu angkatan dulu. Angkatan dulu udah kompak, baru ke angkatan atas atau junior. Nah, saya tahu beberapa ada seperti masalah internal yang membuat angkatan-angkatan atas jadi jarang bergabung. Dari situ kita cari tahu masalahnya, terus kita lihatnya dari dua sisi yang bermasalah itu, lalu dibicarain ke pengurus gimana baiknya, kita cari pendapat, baru kita seperti ngadain acara buat bareng-bareng semuanya. Nah, di situ juga pentingnya publikasi, sekali lagi publikasi, karena dari situ semua anggota KMK bisa tahu kalau ada acara. Misalnya ada acara KMK yang sudah diadakan pengurus untuk mendekatkan semua angkatan KMK. Oleh karena itu, menurut saya tuh publikasi penting, karena dengan adanya publikasi ini semua angkatan bisa bersatu, komunikasi itu bisa bersatu, jalan pikiran bisa satu gitu. Jika semua angkatan atas terutama ikut menghadiri acara KMK, jadi bisa mengetahui apa aja sih yang dilakuin sama penerus yang sekarang. Terus bisa juga dari pengurus mempublikasikan atau mempertemukan angkatan-angkatan yang bisa dibilang ada masalah. Terus kita musyawarahin, cari jalan tengahnya supaya nggak ada terjadi perpecahan. Karena takutnya perpecahan di angkatan atas atau kakak kelas dapat mempengaruhi juniornya nanti yang masih belum tahu apa-apa. Ada masalah di KMK, nanti juniornya bisa juga ikut pecah karena terpengaruh dari angkatan atas gitu. Jadi itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dijawab oleh saudara.
kasih waktunya. Kalau dari saya, pertama yaitu yang paling penting kita menyatukan generasi baru, karena itu yang akan melanjutkan kepengurusan nanti KMK-nya. Jadi KMK nanti akan berlangsung seperti apa, maka pertama kita juga harus menyatukan generasi baru. Tapi nggak mungkin juga panitia itu menyatukan generasi baru tapi tidak menyatukan diri sendiri. Jadi makanya kita juga sadar diri gitu. Kita menyatukan satu panitia itu mempunyai visi seperti apa. Mungkin kalau menurut aku perlu diadain sebelum berjalannya panitia, perlu diadain musyawarah terhadap keseluruhan panitia itu. Panitia mengadakan musyawarah dan di situ mereka sharing. Mereka mengutarakan satu persatu apa sih kalian maunya terhadap kalian adik-adik kalian tuh maunya diapain gitu. Maunya mau jadi seperti apa. Dan itu dari beberapa aspirasi yang kita dapat itu, kita mengambil satu inti kesatuan itu, dan itulah yang kita bawa untuk adik-adik kita nanti. Dan lalu kalau menurut aku, kan sekarang ini juga misalnya dalam satu angkatan itu udah beberapa banyak yang mulai nggak aktif di KMK. Mungkin kalau menurut aku caranya itu person to person. Jadi siapa yang dekat dengan orang itu, kita minta bantuannya untuk bisa mengkomunikasikan dengan dia apa sih masalahnya. Terus dari orang yang kita minta bantuannya itu, kita mulai berdiskusi dan mencari solusi. Kita harus gimana sih biar dia mau datang lagi ke sini, dan kita harus dan itu juga yang aku katakan tadi. Ketika mereka sudah balik, pertama kita kasih sambutan yang meriah untuk dia. Kita harus mengajak dia terus untuk bisa datang terus ke sini. Nah, dengan cara itulah ketika mereka semua itu sudah balik, kita mulai berdiskusi untuk menyatukan visi kita. Kita tuh tujuan kita di sini tuh mau ngapain? Kalau misalnya untuk alumni juga, kan kita paling jika mereka meminta saran dari kita, mereka minta pandangan kita, gimana sih menurut kalian angkatan atas itu seperti apa gitu? Apakah mereka itu baik-baik atau gimana? Paling ya kita ngasih saran, kita kasih gambaran. Kalau menurut kami satu persatu tuh angkatan atas seperti apa, lalu kita memberikan saran untuk mereka. Karakternya itu seperti ini. Kalian tuh sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan tuh kalian masih kalau misalnya terpecah ya, kalian tuh masih terpecah dan caranya tuh harus kayak gini tuh. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya oleh audiens, silakan. Masih khusus 13 sama 14. Ya, dipersilakan. Ya, silakan. Apa sih motivasi abang kakak nih buat terus jalan jadi ketua KMK 2015, dan kalau kakak terpilih ini apa yang mau duluan, yang mau dimulai duluan, atau sebaliknya yang kalau kakak tidak pilih, apakah kakak bakal terus jalan di 2015 ini dan bagaimana? Terima kasih. Silakan, pertanyaan boleh dijawab oleh saudara Amin. Dari aku sendiri, motivasi aku yaitu
saya punya semangat yang kuat, tekad yang kuat. Tuh. Karena saya yakin saya punya prinsip bahwa yang kuat bahwa ketika dalam penyambutan ini kita melakukan penyambutan tuh nggak sekedar selesai gitu, tapi ya tadi waktu aku utarain itu kita menyelesaikannya dengan menyampaikan maksud kita tuh mau seperti apa, dan itu motivasinya. Aku ingin agar keinginanku sendiri juga tercapai gitu. Tuh kan motivasi aku. Lalu kalau misalnya nggak terpilih, aku bakal tetap berkontribusi aktif dalam panitia referee ini, karena jika aku menjadi bagian dari panitia referee ini, aku masih bisa mengutarakan maksudku itu, keinginanku itu seperti apa nanti panitia referee itu. Dalam perjalanannya pasti langkah pertama yaitu yang diambil menyatukan panitia itu sendiri, karena nggak mungkin lah kita mau menyambut mereka tapi nggak punya satu tujuan. Yang satu masih punya tujuan apa, mereka mau mendoktrin, salah satu panitia pengen mendoktrin kayak gimana, yang ini mau mendoktrin kayak gimana, kan itu bakal memecah belah mereka semua gitu. Makanya kita berpandangan satu dulu, punya satu pandangan bahwa kita tujuannya itu seperti ini. Nah, ketika adik-adik kita datang, kita hanya punya satu tujuan untuk mereka. Gitu intinya. Terima kasih. Dilanjutkan saudara Teo. Kalau dari saya motivasinya yaitu karena saya nyaman dan cinta di KMK, makanya saya ingin banget menyampaikan perasaan itu ke adik-adik kelas nanti, ke calon keluarga KMK yang baru. Jadinya mereka nggak akan hilang-hilangan lagi. Terus kalau misalnya saya kepilih, yang saya lakuin pertama ngompakin panitia supaya panitia itu satu visi, satu misi. Jadi mereka tuh ntar nggak akan kepecah belah gitu. Jadi kita bisa menyatukan calon keluarga itu ke keluarga KMK. Jadi mereka bisa, sekali lagi saya bilang, cinta dan nyaman. Jadi nggak hilang-hilangan. Terus kalau memang saya nggak kepilih, saya pasti akan tetap ikut dalam kepanitiaan. Entah itu jadi anggota divisi pun atau kadif, saya pasti akan berkontribusi aktif. Terima kasih. Belum. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan saudara Gita. Motivasi saya untuk bisa maju dan mencalonkan diri. Pada awalnya itu saya termotivasi karena teman saya, karena saudara saya yang di KMK itu. Dia mendukung saya. Dia mengatakan kalau dia percaya dengan saya. Satu orang yang mengatakan bahwa dia percaya dengan saya, membuat saya lebih kuat. Membuat saya lebih yakin kalau saya itu bisa. Yang dulunya aku katakan, Gin, coba lagi, aku percaya sama kamu. Karena dukungannya itu aku bisa bangkit. Tapi di balik itu semua, aku teringat dengan satu ayat yang selalu aku bawa-bawa. Ayat itu aku dapatkan sejak aku SMK. Yaitu diajarkan oleh guru aku sendiri. Ayat itu isinya itu di Amsal 17 ayat 17. Itu isinya seorang saudara menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam setiap kesukaran.
itu saya ingin terapkan di KMK kita ini. Karena pada dasarnya KMK kita ini dengan intinya itu keluarga di dalam segi satu iman. Ya Pak, jadi kita pengen nunjukin gitu. Motivasinya itu pengen juga aku kasih tahu ke teman-teman aku sendiri pada angkatan 2013, pada angkatan 2014, bahwasanya aku tuh punya motivasi. Aku kasih saran, aku punya motivasi seperti ini. Apakah mereka bisa terbantu dengan motivasi aku seperti itu? Dan jika tidak, aku mencoba lagi dengan mencari ayat-ayat di Alkitab. Begitu banyak ayat-ayat di Alkitab yang bisa memotivasi diri. Masih banyak beberapa ayat juga aku lihat di Alkitab. Aku merasakan memang dari situ aku bisa bangkit kembali. Meskipun aku sudah menyerah pada awalnya, itu pada satu hari sebelum saya diwawancara, itu sebenarnya saya sudah menyerah. Tapi pada saatnya malam-malamnya saya berpikir lagi. Saya buka Alkitab, ada ayat mengatakan juga. Jadi saya bisa bangkit kembali. Saya daripada teman, saya juga punya teman lagi. Teman-teman yang mau mendukung saya, yang mau percaya sama saya bahwa saya itu bisa. Dari situ saya yakin kalau saya itu punya teman, punya orang yang mau mendukung saya, punya orang yang mau bekerja sama-sama dengan saya. Dan saya yakin teman saya itu bukan cuma sekedar teman, tapi dia juga berpikir bahwa dia itu juga keluarga saya. Dan bagaimana jika nanti saya tidak terpilih menjadi terpilih sebagai ketua? Satu halnya yang saya harapkan, semoga saja ketua nantinya mengharapkan saya sebagai wakilnya. Itu yang pertama saya harapkan, agar saya bisa membantu dia dalam segi ketua. Mungkin juga ngasih saran saya yang tadinya saya dapatkan dari teman-teman saya juga, dan saya dapatkan juga dari pemikiran saya sendiri. Saya bisa ngasih tahu apa pendapat saya dan apa saran saya, dan saya bisa juga membantu dia, mengingatkan dia bahwasanya komunikasi hal yang penting. Bahwasanya kita tuh pengennya itu bukan cuma panitia saja yang menyambut angkatan 2015 nantinya, tetapi kita semua keluarga mahasiswa Katolik nantinya, baik itu yang ada di sini maupun alumni nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Saya mau izin buat video Sekali lagi tepuk tangan nanti ya setelah dijawab 3 pertanyaan baru tepuk tangan. 3 pertanyaan. 3 jawaban. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Iya silakan. Ya, ini. Menurut saya kan ada beberapa asas dalam kepemimpinan. Nah, salah duanya itu ada asas profesionalitas sama asas kekeluargaan. Nah, menurut kalian KMK ini cocok dibawa pakai asas mana? Yang asas kekeluargaan kita bisa dekat, tapi target tidak mencukupi apa tidak tercapai, atau profesionalitas dengan target tercapai dan tapi kita tidak saling kenal. Terus satu lagi mau nanya, apa modal awal kalian dalam untuk memimpin panitia ketua level ini? Silakan saudara Theo. Kalau menurut saya, buat kepanitiaan level ini yang pasti profesional, harus profesional. Karena nantinya kepanitiaannya akan dibentuk dengan open recruitment. Dengan open recruitment, kita meminta komitmen dari mereka agar mereka bisa berkontribusi dalam penyambutan calon keluarga KMK. Jadi rancangan acara yang sudah dipikirkan, acara nanti dapat berjalan dengan lancar. Takutnya
kalau saja apa namanya, dengan asas kekeluargaan itu juga penting. Cuman kalau terlalu kekeluargaannya terlalu ditinggikan, kita terlalu lembut, jadi mereka bisa memandang sebelah KMK gitu. Belajar dari pengalaman, kalau kepanitiaan KMK itu selalu dipandang sebelah mata dibandingkan kepanitiaan lain. Ketika kita mau mengadakan pleno, mereka santai, datang telat, alah paling cuma gitu doang, nggak apa-apa. Sedangkan kalau kita kepanitiaan lain, kita selalu berusaha untuk datang tepat waktu. Salah satunya itu. Terus modal awal saya pengalaman, terus dan tanggung jawab. Itu modal awal saya buat memimpin Revelry tahun 2015. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan saudara kita. Kedua asas, saya memilih kedua-duanya. Tetapi saya mengambil sisi positifnya kedua-duanya. Sepertinya profesional. Profesional, berarti kita ambil sisi positifnya itu tanggung jawab. Dalam segi keluarga, udah pasti dong. Kita nih KMK, berarti kita ambil sisi kekeluargaannya. Tetap intinya itu keluarga. Tetapi kita ambil sisi profesionalnya itu untuk tanggung jawab. Kita tunjukin, kita beragama, tapi kita bertanggung jawab. Jangan sampai kita beragama, tapi kita bertanggung jawab. Dan saya juga ingin mengatakan modal awal saya itu udah pastinya saya punya rekan, saya punya orang-orang, dan saya punya teman-teman yang mau mendukung saya. Saya punya saudara, saya punya keluarga, dan saya yakin keluarga saya itu bukan cuma yang tadinya ngomong kepada saya, yang tadinya pun diam-diam saja, tapi saya yakin. Jadi sebelum saya berbicara dengan dia, pasti dia tidak akan berbicara dengan saya. Jadi pada saatnya saya berbicara. Jadi saya punya modal itu tanggung jawab saya. Saya ingin modal saya itu jujur, apa adanya saya, seperti apa adanya saya. Dan saya tetap akan meminta saran, baik itu ke angkatan saya sendiri maupun ke angkatan atas nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saudara Ani. Kalau dari saya sendiri, pertama ini kan sendiri antara harus profesional atau keluarga. Kalau menurut saya KMK itu berdasarkan pada agama kan. Agama itu pasti mengenai keluargaan. Kekeluargaan itu merupakan hal paling penting karena disitulah kalian ketika kalian menyambut generasi baru dari KMK, mereka harus merasakan kekeluargaan itu. Karena jika mereka tidak merasakan kekeluargaan itu, mereka hanya akan menjalani Revelry ini dengan formalitas. Oh, saya cuma harus mengikuti Revelry ini, kalau selesai ya udah. Gimana sih rasa kekeluargaan kalian bisa tersampaikan pada mereka? Lalu untuk modal awal saya yaitu saya punya rasa cinta pada KMK. Itulah yang harus saya bagikan kepada teman-teman sekalian agar mereka terus-menerus berkontribusi aktif dan ikut hadir terus dalam setiap kegiatan KMK. Karena seperti yang saya tekankan di awal tadi, bahwa cinta pada KMK itu yang mengawali diri kalian untuk tergerak datang ke sini terus. Itu saja. Terima kasih. Silakan Bos. Sekarang pertanyaan bebas oleh siapapun yang mau bertanya, baik senior maupun 13 atau 14. Silakan buka pertanyaan. Silakan. Dari awal. Untuk kalian bertiga ya, ketika kalian terpilih atau tidak, bibit apa yang ingin kalian bawa, kalian kenalkan keadaan kalian, keluarga yang otoriter atau organisasi yang bebas. Kasih penjelasannya. Silakan
saudara kita. Bang, bisa dijelaskan keluarga yang otoriter dan Keluarga yang otoriter atau organisasi yang bebas? Ya. Silakan saudara kita. bibit yang saya tumbuhkan itu pada dasarnya saya ingin bibitnya itu yaitu keagamaan, tapi kita dasarkan juga keagamaan itu kebentuk keluarga. Jadi saya pengen ngajak teman-teman nantinya untuk mencoba membuka Alkitab, mencoba melihat apa sih isi Alkitab itu, apa sih yang bisa memotivasi kita, apa sih yang bisa mendukung kita nantinya, baik dari perkuliahan maupun di keluarga kita nantinya di sini nanti. Itu yang ingin saya tanamkan di bibit nanti untuk pada angkatan 12 nantinya. Dan daripada itu saya juga ingin menanamkan bahwasanya harus saling berkomunikasi antara mereka maupun dengan antara 23 dan 14 dan juga angkatan alumni serta senior-senior nantinya. Dan untuk pemilihannya keluarga yang otoriter atau organisasi yang bebas, saya tetap fokus pada keluarga yang otoriter. Ya, saya tetap memikirkan keluarga itu artinya ya dia mau pergi jauh, dia mau menghilang, tapi ketika dia datang kembali, aku ingin dia tuh datang kembali dan kita sambut, bukan dengan dia datang kembali tapi dia tuh merasa asing di sini. Tapi kita tunjukkan ini keluargamu, bahwasanya kamu datang ke sini bukan cuma sia-sia kami buat, bukan cuma kami sambut dengan sia-sia, bukan cuma hanya sekedar sambutan, tapi kamu tetap di sini, baik kamu di sini nantinya ataupun keluar daripada Telkomsel nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saudara Hanif. Dari saya sendiri, bibit yang ingin saya bawa itu kekeluargaan, itu pasti. Karena kami dari panitia nantinya pasti membawakan satu bibit keluargaan itu, karena kami yang menanamkan pada adik-adiknya itu bahwa kalian di sini tuh punya banyak teman dan rekan yang berbeda-beda, dan gimana sih kalian harus menanamkan rasa keluargaan itu bahwa kalian itu satu angkatan dan kalian itu bakal menjalani semuanya itu bareng-bareng. Ketika satu aja ada orang yang bilang, kalian harus segera cepat tanggap untuk mengajaknya kembali, untuk hadir dalam dia, untuk membantu dia dan mendengarkan keluh kesah dia. Itu yang saya akan tanamkan keluarga. Lalu kalau keluarga yang otoriter atau organisasi bebas, saya akan menanamkan keluarga yang otoriter. Karena dalam satu keluarga itu mereka tuh pasti punya ikatan, keluarga itu pasti punya ikatan, dan mereka itu pasti ada dalam posisi sesulit apapun kita. Keluarga itu tempat di mana kita bisa datang, bisa menyambut kita dengan segala kekurangan kita, bisa mendengarkan semua cerita-cerita kita, dan tempat di mana kita dibuang dari manapun, tapi ada satu tempat di mana kita pasti bakal diterima. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan saudara Theo. Kalau dari saya, bibit yang selalu diinginkan yaitu keluargaan. Itu memang penting. Tapi yang lebih ingin saya tumbuhkan di calon keluarga KMK yaitu cinta. Kalau mereka cinta, pastilah mereka tuh istilahnya apa ya, bakal berusaha melakukan yang terbaik untuk KMK. Entah ada masalah apapun, mereka pasti berusaha untuk menyelesaikan masalah entah internal atau eksternal dari KMK. Terus kalau disuruh milih dari keluarga otoriter atau organisasi bebas, saya memilih keluarga otoriter. Karena walaupun otoriter, kita pergi jauh, ada masalah atau apa, ada saatnya kita pasti harus pulang. Itulah kenapa saya lebih memilih
keluarga otoriter. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi? Siapa? Silakan. Waktu di depan. Terima kasih moderator bertempatnya. Makanya nih kan udah tahu kan masalah PMK tadi di sini dan di Poltek rekan-rekan kita, sebagian rekan-rekan kita dari kalian bertiga 2012 mungkin ada yang juga tertarik dengan rekan-rekan PMK di Santos Lavianus. Gimana cara kalian nanti agar 2015 terutama yang dari untuk Flavianus itu yang di gedung itu tetap berada di sini dan berada di sana. Terima kasih. Silakan menjawab. Saudara Theo. Kalau dari saya, langkah awal yaitu publikasi yang langsung ke personal ke dia. Makanya kalau memang misalnya media sosial itu nggak kejangkau, kita pakai media yang lama, SMS atau telepon. Makanya itu saya ingin membentuk panitia divisi publikasi, karena disitulah pentingnya mereka. Jadi mereka itu istilahnya bertugas untuk berhubungan dengan mereka, untuk memberi informasi, terus untuk mengajak mereka. Itulah kenapa publikasi itu menurut saya sangat riskan gitu, karena itu untuk sarana komunikasi dari panitia ke angkatan 2015, ke anggota KMK lainnya, dan ke alumni. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Silakan saudara Gita. Terima kasih Kak. Yang pertama itu saya ingin menjumpai pengurus terlebih dahulu. Saya ingin bicarakan kepada pengurus kalau saya ingin membuat temu dengan angkatan-angkatan yang senior-seniornya pendahulu di Politekniknya terlebih dahulu, membicarakan yang mereka inginkan seperti apa, atau kenapa mereka tidak ingin bergabung dengan kita-kitanya begitu. Jadi berbicara terlebih dahulu, komunikasikan karena kalau saya ingin itu bukan cuma angkatan 2014 saja yang datang ke sini, tetapi angkatan yang memang juga angkatan dari Politeknik sendiri, baik itu 2013-nya, 2012 dan 2011-nya juga. Jadi saya ingin bicarakan dulu kepada pengurus, ajak pengurus, Bang, boleh dong, apakah cocok itu kalau saya bicara dengan pengurus dan mengajak Bang Biot ke Politeknik, kita ngomongin kenapa sih mereka tidak mau bergabung dengan kita, kenapa sih mereka menjauhkan diri dari kita, kenapa mereka memisahkan diri dari kita, karena kita sudah membentuk namanya TELU, sedangkan yang tadinya itu berbeda-beda seperti teknik, IM, kenapa bisa bergaul gitu kan. Jadi coba kita lihat dari misalnya IM gitu, IM itu punya ide apa, kenapa mereka bisa mau datang ke teknik, kenapa bisa mereka mau tuh datang bergabung bersama-sama dengan teknik dan juga dengan stisi yang tadinya sedikit, jadinya mereka merasa banyak, mereka punya keluarga yang banyak jadinya. Jadi ingin bicarakan juga, tanya juga kepada IM-nya, mungkin mereka juga punya motivasi tersendiri kenapa mereka bisa mau bergabung dengan semuanya. Dengan mereka punya motivasi, mungkin kita bisa bicarakan dengan Politekniknya bahwasanya kami juga punya motivasi untuk bisa mengajak mereka bahwasanya kita tuh satu, kita bukan lagi berbeda, karena kita tuh kan satu iman. Kenapa kita harus berbeda-bedain? Jadi kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh pengen dengan mereka tuh pengen membangun keluarga yang besar di TELU kita ini, sehingga nantinya kita tidak cuma bisa mengajak 2014 saja, tapi juga mengajak angkatan-angkatan lainnya di Politekniknya juga. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saudara Ani. Kalau dari aku sendiri, kalau menurut aku masalah dari KMK Poltek itu
sepertinya mereka tuh kurang bisa berkoordinasi dengan kita. Kita juga kurang berkoordinasi dengan mereka. Perlu orang-orang dari kita yang punya kepedulian terhadap KMK ini untuk datang pada mereka dan membicarakan gimana sih kalian maunya. Lalu ketika orang yang punya cinta dalam KMK ini, yang peduli dalam KMK ini datang pada kita tahu mereka itu sebenarnya maunya seperti apa. Lalu kita adain forum terbuka. Kalian tuh kenapa? Kalau kesal kalian tuh kenapa? Lalu gimana sih solusi biar kita itu benar-benar satu KMK, bukan ada KMK dalam KMK. Itu menurut aku. Lalu kalau untuk menanamkan pada generasi baru nantinya biar nggak terpecah belah, itu tadi pertama dari panitia sendiri harus punya visi yang sama. Nggak mungkin kan ketika kita mau mengajarkan pada mereka, kita ngasih doktrin kepada mereka, tapi doktrinnya itu berbeda-beda dari satu orang ke satu orang lain. Dan kita tuh mencegah anak-anak ini ketika datang itu tidak lengkap. Ketika satu orang saja tidak datang, kita harus membicarakan secara person to person, dari orang ke orang, karena gak mungkin orang yang gak dia kenal, yang gak terlalu dekat dengan dia ngomong dengan dia langsung, karena pembicaranya gak mungkin dia nyambung gitu. Pasti harus orang yang dekat dengan dia, lalu ditelisik apa sih masalahnya, kenapa kamu gak datang gitu. Mencegah ada KMK dalam generasi baru nanti. Dilanjutkan, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Oke, makasih untuk waktunya. Bang Bram, bisa diulangi nggak pertanyaannya dari terakhir? Ya, cukup terakhirnya saja. Keluarga yang otoriter atau organisasi yang bebas? Keluarga yang otoriter atau organisasi yang bebas? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali menurut saya. Karena gini, kalau sama saya itu, menurut saya itu pertanyaannya keluarga yang otoriter. Kalian tahu arti otoriter itu apa? Kenapa abang itu nanya otoriter? Otoriter itu adalah berkuasa sendiri. Jadi pengalaman sekedar mengingatkan, pertanyaan ini juga mengingatkan dan sekaligus kalian juga pernah mengikuti referi tahun kemarin. Keluarga yang otoriter itu adalah berarti keluarga yang berkuasa sendiri. Berarti Anda sebagai penguasa, Anda bisa berkuasa sendiri. Pengalaman tahun lalu pecah itu ketika menentukan 1 minggu, bahkan 1 minggu saja masih dibilang kenapa seolah-olah kayak menentukan diri sendiri, menentukan berdasarkan kemauan sendiri. Sekarang yang saya tanyakan kepada kalian, solusi yang paling jitu supaya kalian tidak dibilang itu orang otoriter. Kalian tadi soalnya memilih otoriter kan? Otoriter itu sebenarnya mengandung makna negatif. Keluarga yang otoriter, keluarga yang menentukan berdasarkan keinginannya sendiri. Tapi gaya jawab kalian tadi itu bukan menentukan sebagai keluarga yang otoriter. Kalau keluarga yang otoriter, saya mau besok pleno, itu semua anggota mau tidak mau ikut. Besok batal pleno, batal. Kekuasaan penuh di tangan kalian. Itu yang disebut dengan otoriter. Lain dengan organisasi yang bebas. Di situ yang perlu kalian renungkan pertanyaannya. Jadi masih kalian pikirkan lagi, keluarga yang otoriter atau organisasi yang bebas. Tolong berikan solusi dari otoriter itu yang sesungguhnya menurut kalian. Terima kasih. Dipersilakan untuk menjawab, Saudara Hanif. Kalau saya sendiri, maksud dari otoriter itu sendiri, kalau menurut aku ya, saya punya rasa cinta dalam KMK. Ketika saya berkuasa
atas dasar cinta saya kepada KMK. Jadi saya memandang otoriter itu karena saya cinta dengan KMK, maka saya ingin menumbuhkan keluarga itu dengan gambaran saya, tapi saya mengerti KMK itu seperti apa. Itu kalau menurut saya sendiri. Karena satu poin pentingnya itu sebenarnya keluarga itu. Keluarga itu tadi tempat di mana kita bakal selalu disambut dengan sukacita. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Saudara Theo. Otoriter memang istilahnya pemegang kekuasaannya satu, tapi balik lagi ke keluarga pasti kita kalau keluarga itu udah tahu baik buruknya mereka, sama seperti kayak keluarga kecil. Istilahnya ayah itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, istilahnya seperti itu. Jadi si ayah itu pasti tahu dong istrinya kayak apa, jeleknya kayak apa. Anaknya juga ayah itu juga tahu anaknya tuh bengalnya kayak apa, baiknya kayak apa. Jadi kalau mengambil keputusan nggak mungkin lah yang merugikan keluarga itu. Hal itu menurut saya belum berpikir untuk berhenti. Saya belum menemukan arti saya sendiri di KMK ini. Maka saya akan terus-menerus mencari dan mengikuti setiap kegiatan dalam KMK ini. Dipersilakan. Yang depan dulu ya Bang. Yang depan dulu Bang. Oke, aku ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kan kalian kemarin udah jadi panitia kan? Menurut kalian kekurangan apa yang paling fatal di kepanitiaan kemarin? Secara teknis dan non teknis. Terus, yang kedua, kekurangan panitia sendiri tahun lalu itu seperti apa? Dan bagaimana ketika kalian kepilih jadi ketua, apa yang kalian akan, istilahnya apa yang kalian, revolusi apa yang akan kalian lakukan untuk merubah yang tidak baik di panitia sebelumnya. Yang ketiga, kalian menempatkan posisi pengurus dan senior itu seperti apa untuk panitia kalian? Kalian menempatkan posisi senior dan pengurus itu seperti apa di panitia kalian? Silakan yang menjawab pertama kali, Saudara Theo. kekurangan dari kemarin. Kalau menurut saya, yang pertama komunikasi itu sangat minim sekali. Jadi banyak miss dari segala hampir semua lah, berbagai macam hal, banyak missnya. Terus yang kedua koordinasi. Jadi koordinasi itu juga kurang baik. Ketika menentukan job desk banyak yang istilahnya ngeremehin. Jadi ada beberapa yang nggak berjalan. Kalau kekurangan secara teknisnya itu kekurangan partisipasi dari panitia itu sendiri. Jadi kemarin tuh kalau menurut saya karena sistemnya full langsung satu angkatan, jadi ada yang nggak sepenuh hati gitu untuk istilahnya ikut menyambut calon keluarga yang baru. Jadi mereka ya hilang-hilangan. Itu yang jadi salah satu masalahnya. Terus untuk
solusinya kalau menurut saya diadakan open recruitment. Ya, terus oh ya, penempatan senior sama pengurus. Kalau menurut saya senior sama pengurus itu istilahnya seperti kayak SC. Dia jadi apa yang sudah kita lakukan istilahnya bisa dilurusin, kasih pendapat, kasih saran dari pengurus sekaligus senior. Jadi kita nanti aspirasi-aspirasi dari senior, pengurus dan sebagainya kita tampung, kita bicarain di forum di kepanitiaan itu sendiri. Jadi mau gimana-gimananya sesuai nggak sama istilahnya tujuan kita. Kalau misalnya ada yang melenceng, kita nanti juga pasti tanyain lagi ke pengurus sama seniornya, Bang, Kak, ini sedikit melenceng dari tujuan kita. Jadi kita bisa cari solusinya. Ya seperti itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan saudara Anit. Saya sendiri ada cerita lalu, kalau dari non teknis yaitu kami masih hitungannya kayak berjalan sendiri-sendiri. Dari panitia itu masih terpecah-pecah, belum ada satu inti kita mau ngapain di situ. Dan kesannya kayak kita tuh menjalankan manajer kali ya asal udah selesai ya udah. Yang penting kerja kita udah selesai. Habis itu ya udah kita biarkan aja. Kalau non teknisnya seperti itu. Lalu buat teknisnya itu kurang adanya kejelasan kita bakal ngapain nanti di acara puncak. Jadi ketika kita di acara puncak kita cuma dikasih tahu secara lisan, yaitu bakal ada acara seperti ini. Tapi kita nggak tahu kita harus ngapain di situ. Jadi penempatan masing-masing orangnya itu masih belum maksimal. Lalu dalam penempatan pengurus dan senior kita selalu menempatkan mereka itu di atas kita karena kita menganggap mereka itu yang paling tahu dan mereka sudah melihat, mereka sudah punya pengalaman melihat dan mendampingi OMB yang sebelumnya. Jadi pasti dalam berjalannya panitia level ini kita selalu mengkoordinasikan pada pengurus dan senior. Mungkin dari saya itu sih. Terima kasih atas jawabannya. Dipersilakan saudara Bintang. Secara non teknis itu pada dasarnya itu sebenarnya itu ruang atau temunya dengan antara 2014 yang tahun lalu dengan para senior. Jadi tidak ada yang saling mengenal. Kami mendengarkan tetapi tidak melakukan, ataupun kebalikannya kami melakukan tapi tidak mendengarkan. Artinya melakukan gini, aku melakukan, tapi cuma aku nggak tahu yang tadinya sebelum-sebelumnya dibicarakan pada rapat aku nggak tahu, tapi aku melakukan saja, aku melakukan kegiatan apa aja. Jadi itulah artinya salah gitu. Yang kita kira itu benar waktu acara reveling ternyata enggak gitu, pokoknya salah. Dan publikasinya kepada kakak senior maupun pada pengurus-pengurusnya gitu untuk bisa datang, untuk bisa hadir. Nah itu di situ kurang banget saya rasa karena itu saya berpikir itu kayaknya mepet banget gitu. Itu kelihatannya seperti kita nggak memunculkan daya tarik buat kakak-kakak kita bahwa soalnya kita tuh pengen mereka juga ikut menyambut adik-adik kita yang 2014 tahun lalu. Dan untuk para untuk kakak-kakak senior dan pengurusnya jadinya di apa yang saya pengen tuh di panitia di penyambutan nanti itu tetap sebagai keluarga, tapi keluarga yang di mana, di bagian mananya. Jadi sebagai kakak, sebagai yang memberi saran, sebagai yang membantu, sebagai yang punya pengalaman yang jauh lebih daripada kaminya yang masih belajar. Memang kita semua di sini belajar, tapi semua punya pengalaman tersendiri yang berbeda-beda. Jadi kita
aku pengen tuh nunjukin ke adik-adik nanti 2015 bahwasanya senior kita dan pengurus-pengurus kita itu mereka itu kakak kita gitu. Kita jangan sampai takut sama mereka. Jangan karena kita tidak kenal dengan namanya atau kita cuma tahu wajahnya, kita tidak mau menyapanya. Itu sebuah hal yang salah. Itu namanya kita tidak mau mencoba. Kita cuma mau ya saya takut dengan kakak itu. Kalau saya sapa, saya nggak tahu namanya. Itu namanya kita bukan keluarga. Jadi saya pengen nunjukin ke adik-adik nanti 2015-nya bahwasanya sapalah kakak-kakaknya nanti. Bukan berarti kita tidak kenal mereka, kita tidak mau menyapa. Justru karena itu, dengan kita tidak mengenal mereka kakak-kakak kita, mari kita sapa mereka. Mari kita katakan, "Hai Kak, apa kabar? Kak, nama saya ini." "Kakak siapa?" Mari kita sharing-sharing. Kakak-kakak kita bukan suatu hal yang menakutkan, saya rasa. Kalau kita pun marah sama kakak-kakak kita, ya saya yakin kakak kita bukan pendendam sama kita. Justru mereka berpikir, apa yang salah dari aku? Saya rasa cukup. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari audiens. Ya, silakan. Boleh. Berapa pertanyaan boleh Pak? Satu pertanyaan. Sebelum nanya yang mau izin saudara Kasih sama Mau sebelumnya tadi baru izin yang motor, sekarang mau ambil motornya. Soalnya izin mau jemput dulu kakak. Gue punya dua konteks, bentar ya sebelum nanya, gue punya dua konteks pertanyaan. Nah masing-masing ada anak-anak ini tuh, boleh semuanya atau gimana? Gue punya dua konteks pertanyaan. Nah masing-masing konteks ada anaknya, boleh semuanya atau satu aja? Semuanya tapi terakhir bonus. Silakan semuanya audiens. Yang pertama, nanti kan gambarannya panitia itu kerjanya 2013-14 ya, benar. Nah dari 2013-14 ini, gue mau nanya sama kalian bertiga tuh apa sih yang bisa dipercaya dari masing-masing kalian? Terus sejauh ini udah ada berapa orang yang percaya sama kalian dari 2013-14 ya konteksnya? Itu yang terakhir anaknya nih, siapa kalian sakit hati gitu dalam jalanin seluruh kegiatannya, siapa dengan segala macam intervensi dari luar dan itu tuntutan dari bawah gimana, tuntutan ngurus gimana, tuntutan apa senior alumni gimana, siapa kalian dengan semua itu? Itu konteks yang pertama. Yang kedua nih langsung ya. Yang kedua itu mungkin kalau kita bisa detailin, kejar lebih dalam lagi, mengamati lebih dalam lagi, kita nih masih terbagi di keluarga yang nyaman menurut konteksnya masing-masing. Misalnya si A nyamannya sama si B, C, D, sedangkan yang E nyamannya sama F, G, H, dan seterusnya. Nah, setelah kalian jadi ketua, otomatis kalian punya, ya mau nggak mau harus bersosialisasi dengan semuanya. Itu gimana cara kalian ya mensosialisasinya itu, idealismenya seperti apa, yang layak, yang idealnya seperti apa.
Terus siap nggak kalian bertanggung jawab untuk idealisme kalian yang nanti disebutin? Itu aja sih. Makasih moderator. Terima kasih. Ya. Silakan menjawab pertanyaan dimulai dari saudara Hanif. Saya mau jawab terlebih dahulu yang salah sakit hati. Kalau dari saya sakit hati pas itu saya pasti terima, karena apa, intervensi dari luar, mereka juga sadar bahwa organisasi ini organisasi KMK, Keluarga Mahasiswa Katolik. Intervensi dari mereka itu untuk kebaikan kita. Mereka itu pasti berusaha untuk meluruskan apa yang kita perbuat menurut mereka salah, dan kita pasti berdiskusi dengan mereka. Gak mungkin mereka intervensi cuma dari satu pandangan mereka aja. Lalu apa yang bisa dipercaya dari saya itu balik lagi ke statement saya di awal, yaitu saya punya cinta pada KMK dan saya ingin bagiannya kepada teman-teman sekalian. Saya ingin agar semua merasakan kalian tuh harus bisa balik lagi ke sini, kalian harus berkontribusi aktif di sini, karena di sini tempat kalian bakal disambut, di mana kalian tidak disambut sebaik yang ada di luar. Dan ketika organisasi atau komunitas-komunitas lain bakal itu hanya membuat kalian sakit hati, di sini kami bisa mendengarkan keluhan kalian dan memberikan solusi bagi kalian. Dan aku sendiri bisa membantu teman-teman yang berada pada kondisi seperti itu. Saya punya kemauan untuk terus berkontribusi di sini. Dan masalah untuk beberapa orang yang percaya pada saya nggak tahu berapa orang yang percaya pada saya, tapi ketika mereka sudah memilih saya untuk jadi ketua, berarti mereka percaya akan apa yang sudah saya bilang dari awal tadi, dan mereka yakin bahwa saya punya satu tema yang saya angkat itu, mereka percaya bahwa itu bakal terlaksana. Lalu untuk sosialisasi kepada teman-teman itu, saya membawakan sosialisasi itu lebih ke satu orang ke satu orang itu, jadi lebih personal gitu. Jadi kayak kesannya tuh kita membawa mereka untuk terus berkontribusi di sini. Lalu ya dalam pembawaannya itu, sosialisasi itu pasti kita membawakan kepada mereka tuh arti kekeluargaan, bahwa kita tuh di sini, kita tuh ingin memberikan sesuatu bagi adik-adik kita nanti 2015 itu. Dan itu pasti harus kita sosialisasikan kepada masing-masing orang itu, agar mempunyai satu jalan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saudara Gita, silakan. Siap sakit hati. Saya sedikit curhat. Kalau soal sakit hati, saya sudah banyak sakit hati dengan keluarga di KMK kita ini. Itu sudah banyak. Tapi saya heran gitu. Saya heran sama diri saya sendiri. Saya udah sakit hati, tapi saya datang sendiri ke KMK itu sendiri. Gitu. Saya datang sendiri, meskipun saya sakit hati dengan orang itu, saya datang sendiri. Kenapa? Karena saya pikirkan seperti ini. Ketika saya balik lagi ke rumah saya sendiri, ke rumah orang tua saya sendiri, ketika saya sakit hati dengan abang saya sendiri, dan kalau saya sampai membenci dia dan tidak mau lagi berbicara dengan dia, kepada siapa lagi saya harus mengadu? Kepada siapa lagi saya harus meminta tolong? Kalau bukan kepada abang saya ataupun keluarga saya sendiri. Jadi saya pikirkan juga, kalau saya sampai sakit hati dengan
abang-abang dan kakak-kakak ataupun teman-teman saya sendiri dan saya tidak mau datang untuk ke sini, ketika saya nanti butuh pertolongan, pada siapa lagi saya minta tolong? Kalau saya sendiri tidak mau datang untuk ke sini. Dan saya berpikir gitu. Ketika saya mau datang ke sini, saya ngelihat, saya ngerasain bahwasanya saya juga salah gitu. Saya nggak mengerti gimana sifat dia. Kenapa bisa dia itu bisa buat saya benci sama dia atau bisa buat saya sakit hati sama dia. Jadi akhirnya saya mengerti bahwasanya itu saya juga salah. Saya nggak mengerti sifat dia. Saya nggak mengerti gimana kelakuan dia. Dan akhirnya setelah saya datang kembali di KMK ini, saya ngerti, saya paham. Ternyata begitu sifat dia gitu. Jadi saya mengerti, ya saya juga harus seperti apa terhadap dia, saya juga harus seperti apa terhadap yang lainnya juga. Dan untuk yang 2013 sampai 2014-nya yang bisa saya percaya itu pada awalnya hingga sekarang masih satu orang yang mau mendukung saya. Tapi yang lainnya sudah saya ajak berbicara. Cuman yang mengajak saya untuk memilih untuk mencalonkan diri sebagai ketua itu, saya kasih tahu saja itu Haga. Dia yang calonin saya, dia minta, "Gin, ayo lagi, cobalah maju," katanya. "Aku percaya sama kau," katanya. "Kau tuh bisa," katanya. Di situ saya jadi berani bahwasanya saya itu punya saudara yang masih peduli sama saya, yang masih mau mendengarkan kata-kata saya. Jadi saya berpikir bahwasanya bukan cuma Haga yang mau mendengarkan kata-kata saya, tapi teman-teman yang di sini juga, dan juga kakak-kakak senior nantinya ataupun alumni nantinya, dan juga angkatan 2 yang baru nantinya juga. Cara saya mensosialisasikannya itu, kalau dari seginya itu pertama itu olahraga sudah pasti, karena kalau kita udah olahraga pasti ada timbul yang namanya kesenangan, ada timbul yang namanya berbagi, ada timbul yang namanya menyediakan waktu itu asik gitu dengan teman-teman sendiri, dengan keluarga seiman sendiri. Bahwasanya asik itu ketika itu bermain itu kita itu lupa bahwasanya kita punya salah atau dia punya salah terhadap kita. Jadi permainan itu tetap berjalan. Selain itu pun saya juga ingin yang namanya itu membuat nanti namanya sharing karakter terhadap satu angkatan itu ataupun dengan angkatan 2014 nantinya yang menjadi panitia nantinya ataupun yang bukan. Jadi itu saya kumpulkan teman-teman saya itu 2013 dan 2014. Kami harus saling karakter gitu, saling paham. Aku itu seperti apa, dia itu seperti apa, salah aku di mana, salah dia di mana. Yuk kita satukan. Yuk kita bersama-sama bangun. Pengen kita tuh seperti apa? Kita satukan bahwasan tujuan kita itu untuk mengajak dan menerima adik-adik kita yang baru nantinya, menyambut mereka. Tapi bukan cuma dengan angkatan 2013 atau 2014, tapi juga dengan senior dan alumni juga nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Theo. Terima kasih. Kalau dari saya, siap gak sakit hati? Sudah pasti siap, karena itu pasti jadi bagian dari proses. Karena biasanya orang yang berada di luar di luar dari acara itu, menurut saya biasanya lebih teliti dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau misalnya di interferensi mungkin iya sakit hati, tapi saya pasti berusaha buat cari tahu kenapa sih abang kakak ini pada bilang kayak gini. Setelah itu kita bicarain di forum, cari solusinya. Kalau memang solusinya sudah ketemu, kita bisa lah bilang ke abang kakak-kakaknya, "Bang, kita beri penjelasan, kita tuh kemarin salah di sini, terus kita minta maaf." Jadi saya juga ingin membiasakan di kepanitiaan saya nanti untuk TTM. Jadi selalu bilang tolong, terus maaf, sama terima kasih. Karena dari situ itu juga istilahnya bisa meningkatkan rasa kekeluargaan di KMK itu sendiri. Terus apa yang bisa dipercaya dari saya itu istilahnya udah nyaman lah di sini di KMK, udah cinta banget lah. Makanya hampir semua kepanitiaan KMK saya selalu ikuti, karena istilahnya kalau bukan kita siapa lagi gitu.
yang nyiapin. Terus sejauh ini siapa aja? Kalau sejauh ini mungkin hanya beberapa teman-teman saya, teman-teman dekat saya yang sudah percaya pada saya untuk mencalonkan diri menjadi ketua. Terus yang selanjutnya sosialisasi karena istilahnya saya di sini tuh juga minor. Sosialisasi saya berawal dari sok kenal terus ya istilahnya ngebully dikit terus curcol, baru nanti bisa ada chemistry, jadi bisa istilahnya bisa tahu kepribadian mereka gitu. Itu salah satu sosialisasi saya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Los. Saya rasa cukup buat debat buat malam hari ini. Debat ditutup. Terima kasih. Udah ya, matiin ya.